Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bi lisani wa qalbi bi haqqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif al-imam al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin radhiyallahu anhu. Para habaib yang senantiasa kita muliakan, para ulama, para sesepuh, para jemaah Nahdiyah rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita kitab Bulughul Maram, masih meneruskan tentang bab sholat sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi sarana kita lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana yang telah kita bahas kemarin, Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Anwar Maliki mengistilahkan hal-hal sunnah yang dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan khosais, merupakan keistimewaan, bukan sesuatu beban, tapi suatu keistimewaan buat umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya di dalam pikiran kita, di dalam image kita, hal itu adalah sesuatu yang harus kita ambil dan harus kita raih supaya kita senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya yaitu hadis ke-13 dari halaman 82. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus salati ba'da al-fardhah salatul lail. Akhrajahu Muslim. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus shalah, paling utamanya salat ba'dal fardhah, setelah salat wajib, berarti dalam tanda kurung salat sunnah yang paling afdhal adalah salatul lail, salat sunnah yang dikerjakan di malam hari. Para ulama berbeda pendapat tentang sholatul lail ini dalam arti bentuknya. Kalau secara menyeluruh ittifaqul ulama, sholatul lail ini adalah tahajud. Adapun bentuk daripada tahajud itu atau jenis daripada sholat-sholat yang dilakukan itu bermacam-macam sesuai dengan keinginan dan kehendak dari pelakunya, si musollinya. Mungkin ada yang sholat hajat, mungkin ada yang sholat witir, mungkin ada yang sholat tasbih, mungkin ada yang sholat yang lainnya. Bahkan para ulama juga menjelaskan kemungkinan orang itu melakukan sholat isya tapi ba'dan naum, setelah dia tidur karena kecapean, mungkin di awal isya dan bisa melaksanakan di awal waktu, tapi sekitar jam 1 dia bangun terus sholat. Maka sholatnya dia ada yang itu termasuk dalam kategori sholat tahajud, karena definisi yang dimaksud oleh ulama, kesepakatan ulama, sholatul lail, sholat malam di sini adalah sholatul tahajud. Sedangkan sholat tahajud itu sendiri syaratnya adalah ba'dan naum, setelah tidur, setelah masuknya waktu isya. Dan ini juga bersumber daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang artinya kurang lebih Allah Subhanahu wa taala menganjurkan di antara waktu malam, wa minal lail, minnya di sini kata para ulama tafsir adalah min ba'd, sebagian daripada waktu malam.
bisa awal, bisa tengah, bisa akhir, sebagaimana yang langsung dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan kata min wa minal laili di situ juga para ulama mengambil satu isyarat bahwasanya syarat dan naum di situlah di antara waktu malam itu ada yang dibuat tidur, ada yang dibuat bangun. Makanya Allah pakai wa minal lail, minnya min ba'd yang di situ mengisyaratkan ada syurutun naum qabla shalah, ada syarat tidur sebelum sholat. Maka para ulama memakruhkan orang itu istilahnya dan jari wong Jawa oleh ngebleng, melek ngebleng, jadi nggak turun belas mulai batal isya sampai subuh. Walaupun dia sholat sunnah bermacam-macam, dia tidak mendapatkan fadilah tahajud daripada firman Allah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Itulah hadis yang pertama yang kita baca dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shalat ba'dal fardhi salatul. Sehingga dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, walau ala qadri halbi syatin. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, hendaklah kalian itu melaksanakan sholat malam itu walaupun seukuran orang memeras susu kambing. Orang memeras susu kambing itu tidak sama dengan orang memeras susu sapi. Kalau susu sapi itu sakalnya bisa tebel. Kalau kambing kan sedikit. Artinya waktunya sangat singkat. Walau rakaat ukurannya adalah 2, walaupun cuma 2 rakaat sholatul lail. Akhrajahu Muslim, hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-fitru haqqun 'ala kulli muslimin. Man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al, wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al, wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Rawahul arba'ah ila Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban wa rajjaha An-Nasa'i waqfahu. Diriwayatkan dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari yaitu rumah yang dipilih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang beliau pertama singgahi di kota Madinah setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, berdomisili awal rumah yang beliau tempati adalah rumahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Beliau punya satu hadis riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-witru haqqun 'ala kulli muslimin. Salat witir itu wajib bagi setiap orang muslim. Tapi di sini ada tanda kutip yang dalam penjelasan ulama kata haqqun. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW tidak mengatakan wajibun ala kulli muslimin? Karena kalau dikatakan wajib itu konotasinya, pengertiannya, pemahamannya pasti sesuatu yang harus dikerjakan, dan kalau tidak dikerjakan dapat dosa. Tapi Nabi Muhammad SAW birahmatihi, dengan rahmat beliau memakai istilah hakun, sesuatu yang benar, sesuatu yang hak, sesuatu yang istimewa, mungkin sesuatu yang istimewa bagi setiap orang muslim. Ini adalah satu hikmah, satu rahmah yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bentuk penunjukan rahmatnya beliau dari kata-kata yang beliau sampaikan. Umpamanya Rasul mengatakan wal al-witru wajibun ala kulli muslimin. Berapa orang yang harus berdosa sebab ini? Tapi Nabi tidak, hakun ala kulli muslim. Ditinggalkan ya gak sampai tapi lega oleh barang bagus emang kesannya gitu. Jadi pakai istilah yang masya Allah luar biasa yang disampaikan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, al-witru hakun ala kulli muslim. Sehingga ada maqalah dari salah satu ba'dus salaf, malam yutir falaysa minna. Ada yang kata hadis atau yang kata saya sendiri masih
pernah membaca masih dihilafiahkan kata-kata ini. Ada yang mengatakan maqalah, ada yang mengatakan athar, yang mungkin kaumnya para sahabat, tapi semuanya memang bersumber dari sabda Nabi Muhammad SAW. Man lam yutir falaisa minna, kata dalam satu asar. Barang siapa tidak sholat witir, laisa minna, kata Nabi, tidak termasuk golongan umat saya yang terpilih, bukan termasuk golongan umat saya yang istimewa, karena tidak mengambil keistimewaan daripada umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ya, awal daripada sabda beliau, al-witru haqqun ala kulli muslim. Alhamdulillah, apa ini? Alhamdulillah, ibarat umpamanya Nabi mengatakan al-witru wajibun. Awal-awal ini pasti sering dosanya setiap malam ya, buru dosa, karena ada sholat witir. Man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Dan Rasulullah lebih lagi menampakkan rahmah beliau supaya lebih ringan lagi dan supaya kita tetap mendapatkan hak ini. Ya, Rasulullah mengatakan al-witru haqqun ala kulli muslimin. Sehingga Nabi tidak memperberat umatnya, tapi bukan rahmah yang luar biasa. Dia mengatakan man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Siapapun yang mau melaksanakan witir 5, monggo kalian kerjakan. Standarnya enggak 11, tapi tengah-tengah. Tengah dosisnya adalah sing tinggi Rasul, tapi tengah-tengah, ausal. 5. Walaupun di sisi lain fi'liyahnya Rasulullah itu 11 ya. Tapi Rasul dalam kaulnya mengatakan di hadis ini berkaitan berhubungan dengan kata hakun yang pertama kali disampaikan oleh beliau, al-witru hakun ala kulli muslimin. Beliau berikan standar 5 awalnya, yang mau kerjakan 5 monggo. Wa man ahabba an yutir bi thalathin falyaf'al. Mudun meneh. Ya, dosisnya diturunkan sama Nabi. Siapa yang mau mengerjakan 3, monggo. Diturunkan lagi sama beliau, man ahabba an yutir bi wahidah falyaf'al. Siapapun yang mau melakukan 1, dan sini ulama sepakat itulah yang dimaksud daripada hak yang disampaikan oleh Nabi, al-witru haqqun ala kulli muslim. Yang artinya apa? Kita sampai diberi 3 pilihan ini, kasane juga wis salah siji, ojo ditinggalkan hak tadi. Kayak iso limpo ya, telu gak jalur siji, mosok gak iso siji, kasarnya gitu. Masa 1 enggak bisa. Bahkan kita diberi pilihan lain di hadis-hadis yang lain, qabla naum au ba'dan naum. Jadi kan paling enak kita ini, paling luas, luar biasa Rasulullah SAW berikan kemuliaan kepada kita, luas sekali, fleksibel, tidak terlalu kaku. Kekeselan kali yang siji pada ba'diyatal isya langsung nyambung 1 rakaat. Hasol saudara, hasolal hak. Kok kita kemungkinan nanti bisa bangun, ya, kerjakan, terserah pilih yang mana. 11 ada, 9 boleh, 7 boleh, oke, 5 juga oke, 3 juga oke, 1 pun masih tetap mendapatkan al-haq ala kulli muslim. Di sini kita bisa mengambil satu kesimpulan, satu hikmah. Itulah harapan Nabi kita Muhammad SAW. Kita tidak kehilangan al-haq itu. Dan inilah bekal kita untuk menggapai mahabbatullah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diterangkan di hadis qudsi. Rawahul arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh keempat ulama ahli hadis. Bila Tirmidzi, kecuali Imam At-Tirmidzi tidak meriwayatkan atau mungkin dia tidak mempunyai sanad hadis yang persis di atas. Mungkin di sisi lain dengan makna yang mirip punya, tapi di redaksi yang sama di atas beliau tidak meriwayatkannya. Washahahu Ibnu Hibban, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban, wa rajjaha An-Nasa'i waqfa. Dan Imam An-Nasai mentarjih atau menangkan bahwasanya hadis ini hadis mauquf, hadis yang berhenti kepada sahabat Abu Ayyub tanpa beliau menerangkan anna Rasulullah SAW, tidak menyebutkan qala Rasulullah, tapi berhenti di
sahabat itu meriwayatkan langsung, menyampaikan langsung makna daripada hadis dari kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa menyebutkan nama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menurut Imam An-Nasai. Walhasil kesemuanya memang intinya hadis yang barusan kita baca dari riwayat sahabat Abu Ayyub itu kualitasnya sangat bagus. Kualitas daripada riwayat hadisnya sangat bagus. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhahu qala laisa al-witru bihammin kahayatil maktubah walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu dia mengatakan asal ini juga dia mengatakan laisa al-witru bihammin. Witir itu bukan suatu kewajiban, bukan suatu kewajiban. Bihammin ay biwajibin. Kahayatil maktubah, seperti halnya bentuk daripada maktubah atau sholat-sholat fardu, sholat 5 waktu. Tidak seperti itu. Bahkan ditafsiri juga kahayatil maktubah ini ditafsiri juga kalau mengerjakan 3 tidak sama dengan 3-nya sholat maghrib. Umpamanya kita sholat 3 rakaat witir nyambung langsung 3 rakaat. Tidak seperti hayatil maghrib, bentuknya tidak seperti maghrib. Jadi tanpa tahiyat awal. Jadi cuma satu salam, satu tahiyat, satu salam. Itu tafsirannya para ulama tentang kahayatil maktubah. Jadi langsung 3 gandeng tanpa tahiyat awal. Walakin akan tetapi ini adalah kata Sayyidina sunnatun. Witir itu adalah hukumnya sunnah. Sannaha Rasulullah SAW yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk bentuk 3 nih bro. Umpamanya kita ini langsung melaksanakan 3 yang afdol, yang afdol tanpa tahiyat awal sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita SAW. Tapi umpamanya 2 terus 1 ya boleh, itu pun juga dilaksanakan dan dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmidzi, An-Nasa'i wa hasanahu al-Hakim wa sahahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, An-Nasa'i dan dinilai hasan hadis ini oleh Imam Hakim dan pada akhirnya dia juga menilai hadis ini hadis as-shahih. Nah, namanya istilahnya dalam mustalahul hadis ada hasan naik ke sahih. Jadi dari hasan munggah pangkat jadi sahih. Namanya sahih li. Sahih tapi karena dikatrol dari sanad yang lain yang awalnya kelas 2 bisa naik ke kelas 1 karena didukung riwayatnya. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa bi'alimna yanfa'una. Rabbi faqina faqihana wa tawbatina fi dinina ma'al kutub wa dzakara rabbi wa finna fi kulli man tardadi qawlan wa fi'lan karama wa suqi kull halal da'ima wa ila asli ulama nahda bil khair wa nafur ashar rabbana aslih lana kull shu'un wa akhir wa ridha bikal uyun rabbi 'anna rabbana kull dunin qabla an ta'tiyana rusulun wa fi wasl anta akraman sadar wa salatu wa mustafa min al-hakim 'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nas shifa وعلى الآن الكرام الشرف وعلى صوت مصابهم الكرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سار إلى الله ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم